Pria ini namanya Minsu. Sore itu di kantor setelah seharian bekerja, Minsu langsung buru-buru pulang. Minsu punya anjing jenis Golden Retriever bernama Rooney. Dia sayang banget sama si Rooney. Baginya, Rooney sudah seperti saudaranya sendiri. Selesai sayang-sayangan dan mengurus si Rooney, Minsu segera siap-siap karena nanti malam dia ingin melamar pacarnya yang bernama Gyeong. 엄청 중요한 날이라서 제가 하루 종일 놀아줄게. 응? 옳지. 그래. 옳지. 아그 좋아. Malamnya di restoran ketika bertemu dengan Gyeong, Minsu memberanikan diri untuk melamarnya. Sambil membaca tulisan di kertas, dia mengucapkan kalimat-kalimat romantis lalu duduk berlutut di hadapan Gyeong. Melihat keseriusan Minsu, Gyeong terharu dan menerima lamarannya. Mendengar jawaban sang kekasih, Minsu sangatlah lega. Selesai lamaran, pas lagi ngobrol, tiba-tiba Gyeong menunjukin obat, terus bilang kalau sebenarnya selama ini dia itu alergi anjing. Jadi setelah menikah nanti dia nggak bisa tuh tinggal bareng si Rooney. Minsu pun kaget, dia tidak menyangka ternyata selama bertahun-tahun berpacaran dan selalu bermain bersama Rooney, diam-diam Gyeong menahan penderitaannya. Karena tak ingin Minsu sedih, Minsu yang merasa bersalah lalu berjanji dia pasti akan berusaha mencari solusi. Setelah berpisah, Minsu curhat tentang masalah tadi ke sepupunya yang bernama Kim. Dia dilema banget. Satu sisi dia mencintai Gyeong, tapi di sisi lain dia juga tidak sanggup bila harus berpisah dengan si Rooney. Kim di situ menyarankan kenapa tidak mencoba mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengadopsi si Rooney. Jadi Minsu bisa menikah dengan tenang dan Rooney tetap terawat dengan baik. Kebetulan followers TokTok banyak pecinta anjing. Kim yakin pasti di TokTok banyak yang mau mengadopsi. Sepulang ke rumah, saat melihat si Rooney, Minsu langsung memeluk anjing kesayangannya itu. Sambil terus meminta maaf, meski berat ia harus berpisah. Namun Minsu tidak punya pilihan lain. 1 minggu kemudian, setelah mendapatkan beberapa calon pengadopsi dari DM, Kim dan Minsu tidak bekerja agar punya waktu agar menyeleksi mereka satu persatu. Yang pertama adalah seorang ibu-ibu. Ketika mereka berdua berkunjung ke rumah si ibu itu menceritakan alasannya ingin mengadopsi si Rooney agar ada yang membantu menjaga bayinya. Tapi waktu lagi asik-asiknya ngobrol, gara-gara HP Kim yang berbunyi terus dan bikin bayinya menangis, maka si ibu jadi marah lalu mengusir mereka. Minsu dan Kim kemudian pergi ke rumah seorang pria kandidat berikutnya. Saat bertemu, ternyata dia adalah pengusaha sukses sultan kaya raya. Si pengusaha itu cerita, dari dulu dia pengen banget punya anjing Golden Retriever, biar kalau lagi jalan-jalan di taman kelihatan keren.
Tapi waktu tahu kalau si pengusaha nggak suka ada bulu rontok di rumahnya, Minsu sadar dia pasti bukan pecinta anjing. Minsu pun marah. Memelihara anjing itu bukan karena keren-kerenan doang, tapi juga harus siap perawatnya dengan hati. Daripada nantinya ditelantarin, mending gak usah deh dipelihara anjing itu. Dengan sangat kecewa, Minsu dan Kim pun pergi dari rumah pria kandidat itu dan pergi ke rumah bapak-bapak selanjutnya. Ketika bertemu, si bapak menjelaskan kalau dia mau mengadopsi Rooney untuk putranya yang bernama Sang-ho. Rooney itu mirip sama anjing kesayangan Sang-ho. Semenjak anjingnya meninggal, Sang-ho jadi sering murung dan suka mengurung diri di kamar. Ia harap Rooney bisa membuat semangat hidup Sang-ho kembali lagi. Mendengar cerita si bapak, Minsu kasihan, lalu mencoba mengajak Sang-ho ngobrol dari hati ke hati. Di kamar Sang-ho, Minsu berusaha menyemangati anak itu, tapi pas Minsu nunjukin foto si Rooney, gara-gara kebangetan mirip tuh anjing, mereka berdua malah bertengkar dan saling mengakui kalau anjing itu punya mereka. 누구예요? 진짜. 멍멍이야. Di jalan pulang, Kim ngajak mampir ke rumah almarhumah ibu Minsu. Di dalam, karena rumahnya sudah lama kosong, Kim memeriksa lantai atas, antara Minsu lantai bawah. Waktu Minsu melihat kamar sang ibu, dia tak berani masuk. Hatinya masih begitu perih. 엄마 잠깐만. Malamnya, Minsu dan Kim minum-minum di kedai sambil mabuk. Minsu menceritakan kenangannya bersama sang ibu. Dia menyesal belum sempat membahagiakan ibu sewaktu masih hidup. Di tengah cerita, mendadak Minsu menangis. Meski sudah lama meninggal, tapi sampai sekarang dia masih belum ikhlas. Kenapa ibu yang dia sayangi tega meninggalkannya sendirian? Rindu di hatinya terasa begitu menyiksa. Kim pun berusaha menenangkan dan memberikan tisu. Gara-gara tisunya bekas kena sambal, mata Minsu jadi perih. Besok paginya di apartemen Minsu, karena sampai sekarang belum dapat calon pengadopsi yang cocok, Kim menyarankan bagaimana kalau Rooney kita titipkan ke rumah pamannya aja, yaitu paman Kim, orang kaya dan berpengalaman memelihara anjing. Jika Rooney diasuh oleh pamannya, pasti hidupnya terjamin. Mendengar hal itu, Minsu setuju. Setelah siap-siap, mereka berdua pun berangkat. Sesampainya di rumah paman, Kim menyuruh Minsu menunggu di taman. Dia akan mencoba minta izin dulu. Ketika masuk setelah berbasa-basi, saat Kim ingin menjelaskan maksud kedatangannya, belum juga ngomong, si paman malah minta tolong Kim duluan buat ngerawat anjingnya selama kurang lebih 6 bulan. Dan soalnya dia mau pergi ke luar negeri. Jika bersedia, nanti akan paman bayar sebesar $30.000 atau sekitar 450 jutaan. Karena nggak enak nolaknya, mau nggak mau Kim pun bersedia. Di jalan pulang, gara-gara Kim bawa anjing pamannya, tuh bocah berdua jadi debat, main salah-salahan. Agar bisa tenang memikirkan rencana berikutnya, Kim ngajak Minsu ke taman.
di apartemen, waktu lagi buka Instagram, Kim nemu akun seorang wanita pecinta anjing bernama Amin. Pas tahu Amin punya taman khusus untuk anjing-anjing peliharaannya, Kim pun senang. Akhirnya mereka menemukan orang yang tepat untuk mengadopsi Rooney. Kita harus coba menemuinya, siapa tahu Amin bersedia. Namun ternyata lokasinya tuh jauh banget di Pulau Jeju. Meski Minsu ragu, tapi mereka tetap harus pergi ke sana. Besoknya mereka berdua pun berangkat menuju ke Pulau Jeju. Di tengah perjalanan ada mobil lewat membawa anjing jenis langka. Karena lucu, Kim memfotonya pakai HP. Gara-gara jalannya berlobang, HP-nya tiba-tiba jatuh. Awalnya Minsu ngakak, tapi ternyata HP yang jatuh itu ya HP-nya sendiri. 아니야? 왜 내 걸로 찍었어? 죽여버릴까? Waktu lagi main kejar-kejaran, Kim dan Minsu bingung kenapa tiba-tiba terdengar banyak suara gonggongan anjing. Saat diperiksa, mereka menemukan anak-anak anjing yang dibuang di dalam kardus. Karena kasihan, mereka pun memutuskan membawa dan mencari penampungan anjing terdekat. Di penampungan, setelah petugas memeriksa kondisinya, ternyata anak-anak anjing itu cuma jenis anjing kampung dari hasil perkawinan silang yang jarang ada peminatnya. Si petugas pun menolak mengadopsi. Mendengar hal itu, saat kembali ke mobil, meski cuma anjing kampung, Kim gak mau nyerah. Coba gantian dia yang ngomong, si petugas pasti luluh. Dengan percaya dirinya, Kim menemui petugas itu. Waktu ngobrol dari hati ke hati, Kim malah jadi dengerin si petugas itu curhat soal nasib anjing-anjing terlantar lainnya. Petugas memberitahu, tadi pagi dia juga baru nemuin anjing yang dibuang di depan pintunya. Pas ditunjukin, karena nggak tega memutuskan membawanya pulang. Di mobil waktu ngeliat Kim bawa anjing baru, Minsu makin pusing. Kenapa malah nambah? Lagi-lagi itu bocah berdua berdebat karena sekarang anjing mereka semakin banyak. Minsu bilang hanya Amin lah satu-satunya harapan kita. Kita harus bisa meyakinkan agar dia mau menampung semua anjing-anjing ini. Jika Amin sampai menolak, habislah mereka semua. Mereka berdua lalu mencari penginapan terdekat. 어제 마신 커피 있잖아. 확실히 다르더라. Keesokan paginya, saat Minsu baru bangun, terdengar ada suara anjing yang ketakutan. Melihat kakek pemilik penginapan sedang memukuli anjing, Minsu bergegas menolong. Pas ditanya kenapa menyiksa, si kakek bilang dia kesal anjingnya tuh nggak mau makan. Padahal besok mau dijual ke restoran daging anjing. Mendengar hal itu, Minsu shock dan buru-buru membelinya seharga $100. Dengan senang hati, kakek bersedia menjual anjing itu. Setelah membebaskan anjingnya, Minsu bercerita soal kejadian tadi kepada Kim. Walaupun sama-sama kasihan, tapi mereka juga sama-sama pusing. Sekarang gimana cara menampung semua anjingnya? Kim pun berusaha menenangkan diri. Usaha aja dulu, yakinin Amin, hasilnya kita serahin kepada Tuhan. Yakinlah, niat baik pasti dikasih jalan, kata Kim. Mendengar hal itu, Minsu sedikit tenang. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan.
Setelah berjam-jam naik kapal, akhirnya mereka sampai di Pulau Jeju. Saat mampir ke toko roti, waktu Kim lagi nanya-nanya tuh soal Amin ke pelayan toko, mendengar nama Amin disebut, ibu-ibu yang lagi beli roti juga langsung kabur. Kim yang penasaran pun buru-buru ngejar tuh ibu-ibu. 잠깐만 여쭤볼 게 있어요. 선생님. 선생님 저 좀 잠깐만요. 잠깐만. 아이씨 좀 불러주세요. Ketika berhasil mengejar ibu-ibu itu, ternyata si ibu adalah kepala pelayan di rumah Amin. Sambil ngos-ngosan, Kim menjelaskan tujuannya mencari Amin. Saat tahu Kim mau nitipin anjing, si ibu nolak. Tapi setelah terus memohon, akhirnya si ibu pun luluh. Sesampainya di rumah Amin, Minsu dan Kim langsung disambut oleh para pelayan. Sambil membawa Runi, mereka berdua diantar menemui Amin. Sementara anjing lainnya dibawa pelayan. Waktu melewati taman, melihat ada puluhan anjing peliharaan Amin, Min sekagum itu. Sebelum bertemu, si ibu memberitahu kalau majikannya mengidap penyakit Parkinson atau kelumpuhan saraf. Jadi sebisa mungkin jaga omongan biar Amin gak stres. Saat bertemu, Minsu dan Kim menjelaskan panjang lebar kisah mereka. Beruntung Amin bersedia menerima Runi serta anjing-anjing lainnya. Namun anehnya, ketika Minsu ingin memperkenalkan Runi, Amin terlihat cuek. Dengan nada dingin, Amin berkata, dia nggak perlu tahu namanya. Lagian anjing-anjing itu pada akhirnya akan mati juga. Jadi untuk apa dinamai? Jika Minsu berharap Runi dapat keluarga baru, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Karena seharusnya apapun yang terjadi, keluarga tidak akan pernah saling meninggalkan satu sama lain. Mendengar kalimat itu, Minsu terdiam, merenungi apa kata Amin, lalu memberi waktu untuk memikirkannya lagi. Sorenya di pantai, Minsu dan Kim terus kepikiran dengan ucapan Amin tadi. Minsu baru sadar selama ini dia tuh salah. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, dia selalu merasa kesepian dan ingin cepat-cepat menikah agar bisa membangun keluarga baru. Namun dia lupa kalau selama ini sebenarnya dia telah memiliki keluarga yang berharga, yaitu Runi. Setelah memantapkan hati, Minsu memutuskan untuk membatalkan niatnya. Ucapan Amin itu benar. Harusnya apapun yang terjadi, dia tidak boleh meninggalkan Runi. Ia juga berharap semoga nanti Gyeong bisa menerima keputusannya ini. Seandainya Gyeong tidak menerima, mungkin dia terpaksa harus menunda pernikahannya. Karena kasihan, Kim lalu berkata gimana kalau biar dia aja tuh yang ngadopsi si Runi. Toh dia juga udah dibayar buat jagain anjing pamannya. Jadi sekalian aja biar anjing pamannya punya teman main. Masalah anjing-anjing kecil lain untuk sementara bisa dirawat dulu sampai ketemu orang yang mau ngadopsi. Sebagai sepupu yang baik, kita harus saling membantu. Jika Runi keluarga Minsu, maka Runi juga keluarganya, bukan? Mendengar kalimat itu, Minsu sangat terharu dan berterima kasih. Mereka pergi mencari penginapan. Malam harinya di taman, waktu Minsu lagi ngobrol santai sama pemilik penginapan, dari dalam tiba-tiba Kim berteriak. Saat diperiksa, ternyata Kim sedang main asik diserbu sama anjing-anjing kecilnya. Di momen itulah Kim kepikiran, dari dulu dia sering nongkrong di kafe, kucing-kucing di sana tuh lucu-lucu. Gimana kalau dia coba buka kafe anjing? Dengan begitu, dia tidak perlu lagi tuh mencari pengadopsi. Justru semua anjing kecil ini bisa menjadi sumber rezeki baru untuk Kim. Dan mereka juga tidak akan terlantar. Uang dari paman bisa digunakan untuk modal usaha. Mendengar ide dari Kim, Minsu mendukung. Bahkan dia ingin ikut investasi tuh. Besok paginya mereka berdua pun pulang. Sesampainya di rumah paman,
Minsu berterima kasih atas bantuan Kim selama ini. Saat Rooney sedang asik-asiknya bermain, diam-diam Minsu pun pergi dan meninggalkan anjing kesayangannya itu. Sepulang ke apartemen, ketika melihat tempat tidur Rooney, Minsu tak kuat menahan air matanya. Kini rumahnya sudah sepi, tak terdengar lagi suara Rooney yang selalu menyambut kepulangannya. Semalaman Minsu tidak bisa tidur. Ia terus merasa bersalah. Hingga pada akhirnya, setelah menguatkan hati, dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah sang ibu. Siangnya, selesai merapikan halaman dan membersihkan seluruh rumah, Minsu mengirimkan alamat lengkap rumahnya lalu meminta Gyeong untuk datang. Saat bertemu, Minsu menjelaskan setelah menikah nanti, daripada di apartemen lebih baik tinggal di sana saja. Karena halamannya cukup luas, jadi Rooney bisa ikut bersama kita. Minsu di situ meminta maaf, sepertinya dia tidak bisa tuh meninggalkan si Rooney. Semenjak ayah dan ibunya meninggal, hanya Rooney lah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tenang aja, Minsu janji nanti di halaman dia akan membuat rumah anjing agar Rooney bisa tinggal di luar rumah. Jadi di dalam rumah Gyeong tetap aman, gak alergi lagi. Bukannya kecewa, Gyeong justru merasa kagum ternyata calon suaminya bisa mengambil keputusan yang bijak. Melihat respon dari Gyeong, Minsu begitu lega. Mereka berdua pun kemudian masuk. Di dalam, Gyeong bertanya kenapa pintu kamar ibu tertutup rapat. Gyeong lalu berkata, dia tahu sampai sekarang Minsu masih belum bisa merelakan kepergian ibunya. Dari dulu, semenjak pacaran, setiap kali dia mencoba membahas soal ibu Minsu, Minsu selalu menghindar. Dengan lembut, Gyeong berusaha menyemangati. Dia tahu pasti masih sedih. Namun kini Minsu tak sendirian lagi. Ingat, ada Gyeong di sana. Nanti di rumah itu mereka bersama-sama membangun keluarga kecil yang bahagia dan membuat banyak kenangan indah di sana. Sambil menggenggam tangan, Gyeong menguatkan hati Minsu, lalu menemaninya masuk ke kamar sang ibu. Keesokan harinya di rumah paman, ketika Kim bersama anjing-anjing lainnya sedang asik bermain di taman, Rooney terlihat murung sendirian. Rooney sangat merindukan sosok Minsu. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba Minsu datang untuk menjemput Rooney pulang. Like rain in July, 이제만 하면 몰려오는 감정들이 있어. Embrace with all your heart. Dan film pun berakhir.